Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Frendika Mahendra. Oke, ini lama banget ya nggak buat video. Sorry banget karena benar-benar di 180 hari ini emang harus ada prioritas yang harus dikerjakan gitu. Kemarin sempat ada yang WA, kenapa nih lama nggak buat video gitu kan? Karena benar-benar masih crowded lah, nggak sempat buat video sampean gitu. Terus kemarin ada yang nanya gitu, ada minta pendapat sih, ini cerita-cerita ringan aja ya. Jadi ini kita masih ada waktu karena habis ini mau nge-gym juga, jadi kita sharing-sharing aja sih gitu. Kemarin ada yang nanya mengenai sudut pandang gitu. Ada karyawan yang banyak punya masukan sudut pandang gitu. Entah itu orangnya udah kerja, entah itu belum kerja, itu banyak banget yang cerita lah, yang curhat gitu. Nah, kita bahas yang ini aja, yang di luar orang-orang yang udah kerja. Jadi ini temanku ada satu yang nanya tentang menerima sudut pandang orang lain gitu, dari keluarga, sahabat gitu. Nah, temanku ini memang posisinya belum kerja sekarang gitu, belum kerja, dan dia masih bisnis biasa. Maksudnya belum kerja di company ya, tapi dia tetap punya bisnis, tetap punya kerja mandiri gitu. Cuma namanya sudut pandang orang tuh macam-macam yang masuk gitu. Bisnisnya nggak berkembang, terus sepi banget gitu, bisnisnya sepi banget gitu. Kalau kita dengerin omongan orang tuh pasti nggak ada habisnya gitu. Aku bilang gitu ke dia gitu, pasti nggak ada habisnya. Orang tuh bisa punya sudut pandang, orang itu bisa punya pikirannya sendiri gitu. Dan kamu nggak usah mempedulikan omongan orang lain yang bersifat negatif gitu. Udah lupakan aja, kamu tetap jalan di jalanmu, usaha aja. Namanya orang tapi tetap kepikiran, dia nggak bisa tidur sampean. Itu parah banget. Orang yang memaksakan sudut pandang dia masuk ke sudut pandang orang lain itu parah banget. Di circleku ya, ini teman-temanku alhamdulillah yang benar-benar circle utama itu udah pada kerja semua, ada yang udah berkeluarga juga. Dan aku itu nggak pernah ikut campur masalah hal-hal yang udah menjadi keputusan mereka gitu. Dan aku cuma hanya bisa menghormati keputusan mereka. Contohnya nih, si A mau nikah di umur sekian, sok atuh, silahkan. Si B mau masuk ke dunia ini, silahkan gitu. Ada yang masuk dunia ekonomi, ada yang masuk dunia tentara, ada yang masuk. Itu menurutku sih ide dan rencana-rencana mereka harus kita hormati gitu, keputusan mereka harus kita hormati. Bahkan ada yang belum mau nikah atau nggak mau nikah, atau ada ya, itu temen yang bener-bener nggak mau nikah. Dan aku nggak bisa dong maksa kamu harus nikah gitu. Orang-orang sekitar nggak bisa maksa kamu harus nikah gitu, karena itu keputusan dia gitu, untuk itu gitu. Jadi aku sangat menghormati teman-temanku dari sudut pandang mereka ya, yang mereka mau nikah muda, mereka mau nikah sedang, menikah tua, terus juga mereka mau berkarir di luar negeri, mereka mau, pokoknya semua keputusan yang mereka ambil. Mereka mau nyicil mobil, mereka mau bisnis apa, itu semua keputusan aku serahkan ke mereka. Karena mereka kan udah di atas 18 tahun kan, bisnis mana bisa memikirkan resiko yang ada gitu. Jadi nggak perlu kita itu kayak masuk dengan sudut pandang kita ke orang lain gitu. Ya terserah teman-teman gitu, kalau mau menerima sudut pandang orang lain silahkan, kalau mau enggak juga silahkan gitu. Cuma memang susah untuk reject itu, susah banget gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi kesusahan di sana gitu tentang sudut pandang, lakukan yang terbaik. Intinya lakukan yang terbaik gitu. Jangan sampai down, sedih gitu. Jangan. Boleh sedih tapi jangan lama-lama gitu. Ya harus segera bangkit lah gitu. Ya memang nggak mudah sih, memang masalah nggak mudah banget kita nge-reject sudut pandang orang lain, apalagi sudut pandang itu dari keluarga, dari sahabat, dari tetangga, mungkin dari partner kerja, mungkin dari atasan, mungkin dari
tim sendiri, itu sudut pandang tuh ribuan sudut pandang, dan kamu bisa menolak, bisa menerima. Sebenarnya itu sih kuncinya gitu. Jadi nggak harus kamu menerima semuanya gitu, karena kamu punya sudut pandang sendiri, kamu punya prinsip-prinsip sendiri gitu. Yang harus kamu lakukan adalah improvement dan lakukan yang terbaik, itu aja intinya, kayak gitu aja sih gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin omongan orang lain yang menjatuhkanmu terlalu dalam gitu, sampai menghina-hina gitu kan, menghina-hina, oh usahanya sepi, oh ininya ini, oh itu umur 35 nggak nikah-nikah, oh itu biarin biarin mereka apa ya, membicarakan hal-hal seperti itu gitu. Mereka nanti bakal ketinggalan zaman sendiri. Udah, kamu fokus sama masa depanmu, sama jalanmu sendiri, udah itu cukup gitu. Gak bisa kita memaksakan sudut pandang kita, dan kita juga nggak bisa harus nerima semua sudut pandang orang lain gitu sih. Jadi ya tetap keep on fire, tetap semangat buat teman-teman yang lagi berperang sudut pandang. Teman-teman pasti bisa lah menelaah ya, mana sudut pandang, mana yang harus diterima, kritik saran yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Terus juga contohnya teman ya, ada ini analoginya ya gitu. Analoginya gini, teman-teman kalau punya pasangan, pacar gitu ya, udah mati-matian nih gitu kan, udah mati-matian membela memperjuangkan, sampai nggak makan lah kasarnya ngomong gitu, membeliin kebutuhan pasangan kita gitu. Tiba-tiba ada orang yang ngejudge hidupnya dompleng lah, hidupnya nebeng lah. Terus ada juga yang nggak sukses lah gitu. Banyak pasti omongan-omongan orang lain gitu. Tergantung nanti pasangannya, apakah pasangannya mau tetap memperjuangkan apa enggak gitu. Tapi kalau aku sih kalau ketika aku udah memperjuangkan sesuatu terus aku nggak dianggap, ya aku pergi gitu. Aku pergi dari situ. Kalau aku udah memperjuangkan mati-matian tapi nggak dianggap, nggak ada apresiasi, nggak ada respect, ya ngapain memperjuangkan pasangan yang nggak peduli dengan kita. Ya udah, cari yang lain aja gitu, kasarnya ngomong kayak gitu. Banyak kok banyak mungkin orang-orang yang bisa menghargai kita, bisa menghargai apa yang kita lakukan, bisa mengapresiasi apa yang kita lakukan gitu, tanpa mungkin membuat atau memperkecil hatinya gitu sih. Itu aja ya. Jadi teman-teman, thank you so much. Jadi clue-nya adalah ketika kamu sudah tidak dihargai, ketika usahamu, terus semangatmu, perjuanganmu sudah tidak dihargai lagi, maka cari pasangan baru. Itu aja intinya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.